Oke, jadi sebelum masuk ke contoh soal, mungkin gue akan kasih sedikit penjelasan dari masing-masing bentuk dan propertiesnya. Jadi kalau persegi panjang, dia kan titik beratnya di sini. Bentar. Persegi panjang sama aja lah. Eh, dia tuh titik beratnya di tengah-tengah sini. Jaraknya adalah setengah B, setengah B segini. Ini tuh B, terus ini X gitu kan. Terus sama setengah H. Nah, H-nya gini. Pokoknya yang Y gitu. Terus A-nya ini luas lah ya. Ini titik berat, jaraknya titik berat gitu kan. Nah, terus kalau IX sama IY itu nggak usah lu hafal, bukan nggak usah sih, lebih ke pahamin aja karena kalau hafalin takutnya lu lupa karena bakal banyak IX dan IY untuk bangun-bangun selanjutnya kan. Kalau luas dan titik berat oke lah. Nah, kalau misalnya IX, pertama lu tuh bikin garis memanjang sejajar dengan X. Nah, ini adalah garis IX. Nah, dia kan dia kan memotong si H ini kan, makanya H-nya itu yang pangkat 3 gitu. Nah, kalau misalnya Y, lu bikin garis sejajar sumbu Y. Sejajar itu gini ya, gini, sejajar. Di sini ada garis, sini ada garis, nah itu garis ini sama ini sejajar gitu kan maksudnya. Oke, lu bikin dulu garis sepanjang, ya memotong dimensinya lah. Dimensi di sini kan B dan H itu kan dimensi kan. Lu bikin garis memanjang, terus ini adalah garis I. Dia memotong dimensi yang mana? Dimensi B, makanya di sini B-nya yang pangkat 3. Nah, IXY itu 0. Tapi nanti nggak semua bangun, dia tuh IXY-nya ada 0. Nggak semua bangun IXY-nya itu nilainya 0. Tapi mayoritas 0. Jadi kayak yang lu harus hafalin itu nggak banyak-banyak banget gitu lah. Oke, terus so far udah sih panjang. Ya udah, habis itu kita lanjut ke bangun selanjutnya. Segitiga. Nah, sekarang segitiga siku-siku. Segitiga siku-siku itu dia titik beratnya di sini. Ini tuh kita anggaplah ini kan dimensi yang tingginya ini H, dimensi yang lebarnya itu B, ya kan? Letak titik beratnya adalah sepertiga H sama 2/3 H gitu. Terus di sini di sini itu sepertiga B sama 2/3 B. Nah, kalau di PPT Booleana, ini oke lah, ini ada luas. Nah, ini letak titik beratnya. Dia tuh meninjau di sepertiga B dan sepertiga H. Nih, sepertiga B sama sepertiga H, oke ya. Cuman sisanya itu 2/3 gitu. Nah, untuk ini letak titik berat. Nah, untuk IX dan IY itu nggak beda jauh sama tadi. Teori IX sama IY itu sama. Misal IX, lu bikin dulu nih garis memanjang sejajar dengan si X gitu kan. Itu adalah garis IX. Nah, dia memotong dimensi yang mana? Dia memotong dimensi yang H. Makanya di sini H-nya pangkat 3 gitu. Nah, terus untuk untuk IY, lu bikin garis sejajar sumbu Y, lu panjangin, dia memotong dimensi yang mana? Oh, dia memotong dimensi si B ini. Makanya di sini
B-nya yang pangkat 3. Untuk IXY ini, lu cukup eh, hafalin aja rumusnya. Hafalin aja rumusnya, intinya -1/72, terus kedua dimensinya ini dikuadratin 2 gitu. Oke, lanjut ke bangun selanjutnya. Nah, yang tadi kan segitiga siku-siku, sekarang segitiga sama kaki. Nah, ini kan letak titik beratnya tuh di sini kan. Sini ke sini itu setengah B. Ini dimensinya yang B ya, untuk yang mendatar ini. Terus sini ke sini itu dimensinya setengah B. Nah, untuk tingginya dia itu sini ya. Sini itu segini kan H nih, segini H gitu kan. Nah, ini itu 1/3 H. Segini itu 2/3 H. Kalau di PPT ibunya, oke bener nih setengah B. Karena kan kalau segitiga sama kaki, dia kan sejajar ya kakinya. Maksudnya di besar sama besar gitu sisinya. Jadi setengah. Terus Y-nya 1/3 H, benar. Karena dia ninjaunya ini nih, Y gitu kan. Untuk IX dan IY itu sama aja kayak tadi. Misal kita di sini gituin IY dulu ya, lu bikin garis sepanjang sejajar Y. Ini apa? IY. Dia memotong dimensi yang mana? Dia memotong dimensi yang B. Makanya di sini B-nya pangkat 3. Nah, nanti Y-nya 1/48. Ini dihafalin aja. Kalau Y 1/48 gitu. Terus IX sama juga. Lu bikin garis sejajar sumbu X. Gini. Nah, dia memotong dimensi yang mana? Dia memotong dimensi yang H. Jadi, hanya yang pangkat 3 gitu. Terus IX-nya 0 tuh. Ini 0 kan. Jadi emang beberapa ada yang 0. Jadi lu nggak perlu terlalu banyak ngafalin. Sekarang lanjut ke bangun. Oke, tinggal dua lagi. Sekarang ke bangun lingkaran. Nah, ini sama aja. Ada luas, ada jarak dari titik berat, jarak dari TB. Nah, kalau lingkaran, ini kan lingkaran ya, bukan oval atau gimana. Jadi, anggaplah diameternya sama gitu di semua sisinya. Oke, ini tinggal dihafalin aja lah ya luasnya. Kalau X dan Y, gampang lah. Ini sebenarnya semua sama. Mau ditinjau dari sini sampai sini, sini sampai sini, sini sampai sini, itu sama aja. Dia setengah D gitu. Terus, ini juga sama aja. Ini gampang sih, cukup gampang kalau lingkaran 1/64 pi D pangkat 4. Karena nilainya sama, jadi kayaknya mudah. Terus, tengah lingkaran. Nah, setengah lingkaran ini sebenarnya jatuhnya kayak tinggal dibagi dua sama dibagi dua dari lingkaran aja sih, tapi
ini kurang lebih rumusnya. Eh, iya nggak ya dibagi dua? Nggak juga sih, soalnya IG-nya kayak gini. Tapi jarang keluar sih, tapi ya jaga-jaga aja. Tapi UAS kemarin keluar deh. Ya ini lu hafalin aja. Nah kalau setengah lingkaran gue nggak tahu deh cara gampangnya gimana, karena gue belum coba juga. Soalnya Y-nya kayak gini, nggak ada V-nya. Nggak tahu, bingung gue. Pokoknya gue ajarin yang gue tahu aja ya. Sekarang kita lanjut ke soal. Gue udah simpan belum ya? Oh nih gue udah simpan. Mana? Bentar ya, gue gituin dulu. Oke, berhubung karena gue belum ngerjain soal ini dan gue nggak punya file jawaban, jadi mungkin gue akan ngerjain pelan-pelan ya. Jadi, pertama, ini kan ini soal UAS tahun lalu, disuruh cari titik berat, IMAX gitu-gitu. Sebenarnya, ini semua tuh ada rumusnya gitu loh. Jadi lu harus hitung per section dulu, kayak yang tadi kita hitung di sini. Nah, nanti itu semua kita gabungin buat nyari titik beratnya. Pokoknya nyari ini tiga tiga ini gitu. Nah, untuk D ini gue agak lupa-lupa ya, tapi ya udahlah kita coba dulu lah. Nah, ini kan ada bangun kayak gini gitu kan. Nah, ini lingkarannya itu ada dua, lingkaran besar sama lingkaran kecilnya. Nanti lingkaran besarnya itu yang diameternya. Nah, lu harus lihat nih diameternya. Di sini kan kelihatan kalau diameter yang lingkaran besar itu segini sampai segini. Nah, berarti kan berapa nih? 60 tambah 90, 150. Oke, berarti yang satunya itu D150, yang kedua itu D90. Nah, lingkaran yang kedua itu dia tuh nggak full kayak gini. Aduh, sorry. Lingkaran kedua itu dia nggak full kayak gini. Dia itu void. Dia itu lubang. Ini lubang. Ini lubang. Nah, yang lubang itu kita kurangin. Tapi nanti aja dulu kita fokus ke pencarian properties yang kayak gini-gini. Oke. Terus habis itu kita tentuin dulu nih ada berapa bangunan. Di sini kan ada bangunan satu, bangunan dua. Nah, ini dia kan ada void. Tetap kita hitung, tapi untuk memudahkan perhitungan, kita hitung bahwa ini adalah bilangan eh itu yang kotak ini itu adalah aduh kok bilangan sih, bangunan persegi panjang kan. Ini bangunan dua karena dia lubang, ini bangunan tiga. Nah, oke. Kita fokus dulu aja. Jadi, kita fokus ke hitungan properties. Oke, jadi untuk lingkaran kita udah punya data ini. Nah, oh iya BTW, seingat gue, ini tuh gambarnya tuh kayak apa ya, nggak skalatis gitu. Kadang ada beberapa yang dimensinya tuh di situ rancu gitu. Ya udah, pokoknya persegi panjang ini panjangnya itu 270, terus sini kan 90, 290, 290, oke. Terus siapa namanya? Segitiganya itu dia tingginya 30, terus panjangnya
60. Nah, tadi kan kita ada berapa ini dah? Berapa bangunan? 4 deh. Ini 4, sorry. Oke, kita ke bangunan yang pertama dulu. Oh iya, BTW kita tuh harus tentukan sumbu acuannya. Wait, gua ulang di sini. Ini bisa dihapus berarti. Oke, ini kan bangunannya ya. Oke, gue akan bikin ulang. Jadi, kita harus tentukan sumbu simetri atau apa. Duh, gue nggak tahu lagi namanya apa. Intinya garis acuan sumbu Y, ini sumbu Y, terus mati. Ini sumbu X. Nah, ini harus kita pepetin ke sumbu X dan sumbu Y. Kenapa? Biar titik beratnya itu jaraknya itu nggak terlalu besar. Jadi nanti kita gambarnya gini. Oke, nice. Eh, itu kan lingkaran besar. Ini, oh lingkaran kecilnya gini. Aduh, harusnya ini mepet sini ya guys. Sorry. Terus, ininya gini. Ya, aduh, harusnya mepet. Oke. Aduh, gimana ya? Pokoknya gini deh. Aduh, kenapa nggak gua ini? Ah, ya udah. Nanti dicepetin aja ya nontonnya. Ih, kan gini kan. Ini itu berapa dia tadi? 150. Terus ini itu 90, ya kan? Terus ini ke sini berapa sih tadi? 270. Ini ke sini 290. Ini ke sini 60. Ini ke sini itu 30. Gimana caranya biar. Nah, ini pokoknya ini tuh yang bangunan utuhnya. Nih, yang gue coret-coret ya. Gak bisa diwarnain, Cok. Ya udahlah. Kenapa nggak pakai stabilo?
Pokoknya ini tuh bangunan utuhnya. Nah, kita tadi kan udah nentuin kalau ini itu bangunan satu. Ya udah, kita hitung bangunan satunya, propertiesnya. Tadi kan sumbunya kayak gini. Dia mepet di sini kan. Terus diameternya 90. Ya udah, hitung A-nya. A-nya berapa rumusnya? Bentar. Seperempat pi d kuadrat. Oh ya, ini berarti itu 90 ya, karena kan diameter kan sama aja kan, 90. Seperempat pi d kuadrat, seperempat pi 90 kuadrat gitu. Nanti lu hitung berapa. Sorry gue nggak hitung karena kayaknya bakal terlalu lama videonya nanti. Terus X-nya itu, XY itu jarak titik berat, jarak titik berat ke sumbu simetrinya. Ya gue nggak tahu lah ini sumbu apa sih namanya. Pokoknya sumbu gitulah. Nah, X-nya itu, kalau lingkaran kan dia sama aja ya, 1/64 pi d pangkat 4. Nanti Y-nya juga 1/64 pi d pangkat 4 dengan D-nya itu 90 gitu kan. Terus IXY. Oh, IXY-nya juga sama tuh. IXY 1/64 pi d pangkat 4, 1/64 pi d pangkat 4. Dia sama. Jadi kayaknya nggak perlu kita repot-repot bikin kayak gini, sejajar sumbu X, motongnya dimensi mana. Karena sama aja rumusnya. Terus yang lebih enak lagi adalah IX, Y-nya sama dengan 0. Ini udah ketetapan nih. Oke, yang ini tuh titik beratnya. Berarti ini ke sini X, ini ke sini Y. Terus kita bangunan apa lagi? Oke, kita bangunan yang lingkaran kecil ya. Diameternya itu 90. Sorry. Ini harusnya diameternya itu 150, cowok. Astaga Tuhan. Duh, sorry ya guys. Oke, itu nggak banyak. 150, 150, 150 kuadrat. Oke. Nanti lu tinggal masuk-masukin aja nih pakai kalkulator. Terus yang lingkaran kecil. Jangan lupa kalau si lingkaran kecil ini ada jarak 30 cm. Kan kayak gini kan. Kalau gambar yang lingkaran kecil itu dia gituan gini. Aduh, ini harusnya mepet sumbu X. Ah, ini harusnya mepet ya guys. Sorry. Namanya mesin ya. 30. Nah, titik beratnya kan di sini. Sebenarnya sama aja kayak gini. Cuman untuk X sama Y-nya, tunggu X sama Y-nya tadi rumusnya apa? 1/64 pi D pangkat 4. 1/64 pi D pangkat 4. Nah, ini kan dia
ada gap nih di sini. Nah, kita harus tambahin gapnya itu di perhitungan ini. Nah, kalau X itu kan, ini kan sumbu X, ini sumbu Y kan. Nah, waktu dia dilipat searah sumbu X ini ke sana, dia tuh masih ada gap. Berapa gapnya? 30. Berarti ditambah 30. Ini dihitung dulu. Oke, gitu. Nah, untuk ke Y itu tetap aja rumus titik beratnya 164 pi D pangkat 4. Nah, itu apakah dia ada jarak sebesar Y ke sumbu X? Itu nggak ada kan? Berarti udah, dia nggak usah ditambah apapun. Jadi kesimpulannya adalah X itu titik berat, jarak titik berat, gimana ya? Ke sumbu X, ke sumbu Y. Lihat gap vertikalnya. Terus Y itu titik berat ke sumbu X. Lihat gap horizontalnya gitu. Nih gap horizontal tuh, gimana sih? Lihat gap X-nya, sorry, sorry, sorry. Oh my god, sesat. Balik guys. Udah terus. Ini sama aja ya, bener-bener dulu tinggal masukin rumus yang ini aja nih. Sumpah ini sama. Sama A-nya juga. Ya udah, terus habis itu hmm, bangunan apa ya? Oh, bangunan yang ketiga. Kan bangunan yang ketiga kan. Persegi panjang. Kan sumbu simetrinya. Nah, dia kan bangunannya ada di sini. Walaupun, aduh ini harusnya gini ya. Walaupun tadi sebenarnya ada gambar segitiga di sini. Ini udah mikrofon gue udah hidup tuh. Oke, udah. Walaupun tadi sebenarnya ada gambar segitiga di situ, tapi kita harus tetap hitung perseginya tuh full. Gitu kan. Berapa nih dimensinya? 270. Ini 270. Sama ini. Duh, males ngitung lagi. Bentar. 290. Ya kan? 290. Nah, kita lihat yang di PPT Buliana itu A-nya itu kan P kali L kan. Apa sih panjang kali lebar. Nah, kalau gue tuh nggak suka ya kalau misalnya harus kayak B kali H, setengah B kali H. Gue nggak kayak gitu karena kayak males aja, bikin bingung menurut gue. Jadi kalau gue biasa langsung aja 290. Yaudah, 290 dikali 270, terus habis itu X-nya itu setengah setengah pakai jarak yang horizontal 270, Y-nya setengah 290. Nah, X-nya ini dia ada jarak nggak buat ke daerah sini? Apakah ada jarak sebesar X? Ada, ini X. Berapa kan? Nah, itu kita harus hitung. Kalau kita lihat dari sini, jarak persegi ini kan sebesar lingkaran besar ini. Dia berarti 150. 150.
Nah, apakah si persegi ini punya gap sebesar Y? Ini gap ya, ini maksudnya jarak gitu. Nggak ada, berarti ini nggak usah ditambah apapun gitu. Atau enggak gini aja. Udah, habis itu dulu itu, habis itu IX sama IY kan. Nah, seperti yang gue bilang tadi, IX itu bikin aja garis horizontal berseberangan dengan X. Nah, itu adalah garis IX. Nah, berarti IX-nya ini itu 1/12 dikali, dia mau motong dimensi yang mana? Dia mau motong dimensi si 290, berarti 290 yang pangkat 3. Terus dikali 270. Nah, ini lu hitung lah. Terus habis itu ini 1/12 dikali. Nah, untuk eh, Y, lu bikinlah garis apa sih sejajar dengan sumbu Y. Dia memotong dimensi yang mana? Oh, ternyata dia memotong dimensi yang 270, berarti 270. Aduh, 270 yang pangkat 3, terus 290-nya pangkat 1. Nah, ini lu hitung yang berapa. Terus IX-nya itu 0 karena di PPT-nya belinya gitu. Jadi 0. Ya nggak sih? Lupa deh gue. Oh iya ya benar. Nice. Terus segitiga. Tadi kan segitiganya kayak gini kan. Dia di tengah-tengah gitu. Oh my god. Nah, dia kan di tengah-tengah gitu kan. Ini Y, ini X. Nah, lu hitung A-nya berapa? Aduh, gue nggak hafal, bentar ya. Setengah, setengah B kali H. Oh, benar, ini berapa? Berapa sih? 30 kali 60. Berarti ini 30, ini 60. Nah, terus setengah kali alas kali tinggi. Alas tuh berapa sih? Alasnya 60 kali tingginya 30. Terus habis itu X. Titik beratnya. Titik beratnya itu kan di sini kan. Berarti eh berarti dia segini itu 2/3 dari si 30. Berarti 2/3 dikali 30. Nah, dia kan di letaknya dulu di sini kan. Dia ini punya jarak buat ke daerah sumbu Y sebesar X. Titik beratnya kan ini kan. Nah, ini adalah jarak si X. X-nya berapa? Tunggu, nanti kita hitung. Terus Y. Y itu kan jarak titik berat. Dia kan apa sih namanya? Kayaknya dia tuh segitiga sama kaki. Kurasa dari bentuknya segitiga sama kaki sih, nggak mungkin siku-siku dia. Nah, segini berarti dia setengah dari 60. Berarti setengah dari 60. Dia kan punya gap buat ke X kan, segini, sebesar Y kan. Berarti dia ada jaraknya. Nah, X-nya berapa sama Y-nya? Kita lihat dari sini. Untuk gap X dan Y, gap X itu yang bentuknya tuh kayak gini, gap Y itu yang bentuknya kayak gini ya. X-nya itu ini harus dihitung sih. 150 kan dia kita jarakin ke sini kan. 150 tambah 270
dikurangi dikurangi 30. Iya, iya benar. Berarti ini 150 tambah 270 dikurangi 30. Ini berapa gapnya? Bentar. Kalau titik beratnya di sini, kita kan udah perhitungkan jarak segini. Oh iya, nggak apa-apa, bener. Berarti kan kita butuhnya segini. Berarti kita butuh jarak segini. Ini 270 dikurangi 30. Iya, bener sih. Oke, noted. Terus, jaraknya yang Y itu adalah, kita kan tadi udah perhitungkan jarak yang di sini kan. Kita butuh jarak yang di sini. Nah, kita ketahui bahwa segini itu udah 60. Terus segini itu 30, 90 kan. 90. Meanwhile, segini fullnya itu dia 290. Berarti 290 dikurangi 30 dikurangi 60. Berarti 200. Berarti gap Y-nya itu adalah 200. Nah, lu hitung lah berapa. Nih, pokoknya segini cara nyarinya. IX sama IY kalau segitiga apa namanya? Siku-siku. Nah, ini baru ada tata caranya. IX itu lu lagi-lagi bikin garis kayak gini. Nah, dia kan memotong si 60-nya ini kan. Dia memotong si 60-nya ini kan. Berarti nanti 60-nya yang pangkat 3 dikali 30 karena dimensi dia sama 30. Nah, ini kayak faktor koreksi, enggak, bukan faktor koreksi sih, apa ya, ya pokoknya nilainya lah, rumusnya. Ketetapannya adalah 1/36. Kalau IY itu 1/48. Dikali dikali IY juga sama, lu bikin garis vertikal kan. Kayak gini. Oh, dia memotong yang 30 ini, berarti 30 yang pangkat 3 dikali 60. Nah, lu cari berapa? IXY-nya itu sama dengan 0. Udah. Nah, terus selanjutnya kita tinggal hitung yang diminta soal. Tadi kan diminta soal itu ini kan, titik berat gitu-gitu kan. Nah, lanjut. Berarti rumusnya bentar, belum gue simpen. Oke, jadi dari semua properties yang udah kita cari dan yang seharusnya kita hitung, itu kita balik lagi ke pertanyaannya. Pertanyaan itu kan disuruh cari titik berat, IX, IY, IXY, IMAX, IMIN. Nah, itu semua tuh ada rumus-rumusnya. Nah, gue nggak tahu ya, kalian tuh bisa open cheat sheet atau enggak, tapi rumus-rumusnya kurang lebih kayak gini, sebanyak ini. Ini itu rumus yang titik berat, ya, nih yang A. Terus ini yang B, ini yang C. Nah, kalau tan 2 theta itu yang buat menjawab soalan yang D. Nah, ini tuh kurang lebih dihitungnya tuh per data. Nanti ya, gue ada contoh soal. Ini sebenarnya soalnya beda lagi sama yang tadi, karena
soal yang tadi gue pakai itu, yang ini adalah soal UAS reguler, sedangkan ini adalah soal PPHB, karena gue nggak ngerjain cok yang reguler gitu. Nah, nanti lu bisa latihan aja dari yang punya gue ini. Kurang lebih cara nyarinya tuh kayak gini. Nah, mungkin gue akan lanjut ke pembahasan yang titik berat itu aja ya. Ada ini sih. WhatsApp. Nah, ini adalah rumus yang titik berat. Titik berat itu kan ada X sama Y gitu kan. Ada X dan ada Y. Rumusnya tuh sesuai sama yang tadi, yang ini. Nanti dihitungnya itu per data. Kalau di sini gue itu ada kurang lebih 4 bangun nih. Ini ada bangun pertama, kedua, kok nggak bisa sih? Ya udah. Nah, ini ada yang pertama, kedua, ketiga, keempat. Nah, di sini kalau gue yang void itu yang mana ya? Harusnya di sini ada keterangan yang void sih. Oh, kayaknya ya, ini punya gue. Ini tuh void. Ini tuh void, void, void. Void tuh apa? Void tuh lubang. Jadi eh kayak ini nih. Ini kan lubang, lubang. Nah, kalau itu di sini pas perhitungan sigma, sigma itu kan total ya, total. Makanya dia tuh harus dikurang karena dia itu lubang. Nah, kalau gue di sini yang dikurang itu ada tiga, jadi kurang lebih voidnya adalah yang ini, sama ini. Gue nggak punya contoh soal realnya ya, karena gue nggak dapet foto coba kemarin. Jadi kurang lebih gini, ini X-nya kita kan udah dapet tuh dari yang properties, terus ini luasnya total luas. Nah, karena di sini pada jadi lubang, makanya di sini dikurang gitu. Jadi minus minus ini tuh sebenarnya bisa aja jadi plus, bisa aja jadi plus gitu. Kalau misalnya dia bukan lubang, dia plus. Nah, nanti hasilnya segini. Nanti kalian coba hitung aja sendiri. Sama nggak kira-kira hasilnya kayak gue. Nah, begitupun yang ini, yang Y. Jadi Y ini tuh dapat dari sini nih. Dapat dari sini. Nanti hasilnya Y. Terus AN itu dapat dari masing-masing luas bangunan ini. Nah, ini luasnya itu dijumlahin gitu. Sama ini IXN yaitu IX per masing-masing data. Terus itu AN per masing-masing data juga. YN per masing-masing data juga. Nah, di sini kan ada Y bar. Nah, Y bar di sini berarti lu harus hitung dulu, lu harus nemu nilai 40 cm ini biar lu bisa masuk ke perhitungan selanjutnya IXY. Nah, di sini juga ada X bar kan. Berarti lu harus hitung sampai dapat untuk 6,667 gitu. Kayak gue nih, ini kan gue ngitungnya tuh 5 kali kan. Nih gue ngitungnya 5 kali, 5 kali, 4 kali, sorry. 4 kali karena di sini
gue ada 4 bangunan gitu. Nah, ini sebenarnya tinggal lu masukin rumus aja. Nah, setelah kita udah dapet IX, IY, dan IXY, kita masuk ke IX. Gue nggak tahu ya cara bacanya. Oh, IXT itu artinya imin, dia adalah imin dan IMAX. Ini tuh bener-bener ngerjainnya tuh harus berurutan banget karena datanya tuh kayak campur gitu loh. Nah, kalau misalnya ini kan rumusnya kayak gini, plus minus di sini kan ada plus minus. Nah, plus itu buat kok buat minimum. Kalau di sini gue minimum, tapi kalau di sini gue juga lupa ya guys, sorry. Oh, iya minimum itu minus, kalau IMAX itu plus. Makanya tadi IX. Itu bla 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 plus minus bla bla bla. Nah, karena di sini plus gitu gitu. So far harusnya rumus gue sih bener ya karena gue lihat dari mentoring teman-teman kita yang kemarin-kemarin gitu. Apalagi ya. Oh, BTW ini kalau misalnya lu lihat A, B gitu di gua, itu tuh nilai yang disimpan ya. Jadi kalau bisa lu simpen lah nilai-nilai yang di sini yang sekiranya lu perlu. Nanti lu coba latihan aja. Gue juga agak-agak lupa ya apa yang harus gue simpen. Karena udah lama nggak diulang, jadi gue lupa. Ya udah nanti lu dapat segini sama segini. Terus ini harusnya ada ini sih bentar ya. Nah, ini itu lanjutan soalan yang D. D itu kan disuruh cari besar sudut putar. Nah, itu ada rumusnya. Rumusnya ini. Nanti lu bisa lihat di soal di catatan gue yang ini ya. Sorry banget catatannya nggak proper karena gue bener-bener gak pernah nyatet. Jadi ya udahlah seadanya ya guys. Nah, ini IXY, IY, IX itu lu dapet dari mana? Lu dapet dari sini. Nih, ini kan ada IXY, IY sama IX. Nah, di sini udah dapet nilainya, bla bla bla, lu masukin. Nah, kalau gue ini ada C, B, A, itu lu jangan panik. Itu cuman disimpan aja. Nah, nanti lu hitung segini, perhitungan yang ruas kanan tuh segini. Terus, nah ini tuh tan minus. Jadi kan misal ini tan 2 theta sama dengan minus 1,0. Berarti 2 theta sama dengan 1/tan minus 1,0. Ini nanti itu tuh tinggal shiftan aja. Shiftan. Biar dia jadi kotan. Kotan itu kan 1/tan, ya kan? Nah, waktu udah dapet minus 46, di sini kan masih ada 2 tetanya. Sedangkan kita butuh teta kan. Nah, ini tinggal di minus 46 bagi 2. Nanti dapat segini. Sorry, maghrib. Terus, oh my god, sorry. Terus, nah ini kan kita dapat tetanya itu minus 23 gitu kan. Nah, itu tadi apa sih soalnya? Besar sudut. Nah, gambarkan sudut putar. Nah, itu caranya gimana? Duh, gue juga agak-agak lupa ya. Bentar. Oh, ini duplicate page aja. Bisa nggak? Itu caranya gimana? Itu caranya... Oh, nah dari data-data yang udah lu dapet di sini, di perhitungan sebelah sini, lu masukin lah gambar
X-nya itu kan 40 cm sama X-nya itu 46 cm, Y-nya itu 40 cm kan. Terus lu gambar aja 40 cm. Oke, berarti naik nih. Naik. Iya, naik 40 cm. Iya nggak sih? Oh, enggak. X itu kan jarak, X itu kan jarak yang horizontal, Y itu yang jarak yang vertikal kan. Nah, itu lu berarti garis Y-nya itu bergeser sejauh X sama dengan 46. Terus Y-nya itu bergeser sejauh Y sama dengan 40 cm. Nah, berarti sumbu simetri yang tadi kita bikin di sini itu adalah sumbu simetri hayalan. Sumbu simetri yang realnya adalah yang di sini. Gitu. Nah, dari sumbu simetri baru yang udah kita dapat dari titik X bar Y bar itu, kita tarik garis sebesar theta. Tetanya tadi kan kita udah dapat 23 kan. Nah, kalau minus itu berlawanan arah jarum jam. Mm-mm. Clockwise, apa sih? Counterclockwise, lawan arah jarum jam. Kalau plus itu searah jarum jam. Makanya di sini kan minus, berarti berlawanan arah jarum jam kan. Berarti dari titik hijau yang di sini kita naik 23 derajat. Nah, makanya nanti garisnya itu jadinya kayak gini. Garis gambar, ya ini nggak bisa miring ya? Ya, nggak bisa miring, Cok. Ya udah, nggak apa-apa. Berarti garis tetanya itu kita bikin kayak gini. Gitu deh. Segini itu 23. Ini sih harusnya di sini. Ya, sama aja lah ya. Nggak presisi. Ya, pokoknya gitu. Kurang lebih gitu sih. Mungkin gue akan kirimin ulang scanan pekerjaan gue yang ini semua. Karena kalau yang tadi di grup kayaknya agak buram. Ya pokoknya gitu. Makasih guys. Maaf ya kalau misalnya agak lupa-lupa dan agak nggak jelas. Nggak jelas sih kayaknya. Ya udah makasih ya.